menjawab salam itu wajib. Saya ulangin ya, ntar dosa kalau nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Madrasah dari Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Ibu Dr. Andayati Sumiati. Yang terhormat Bapak RW 01 Jati Padang. Yang terhormat Ibu Ketua RT 008. Yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Ibu Haja Siti Hana beserta Dewan Guru, serta yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, dan para orang tua wali murid yang telah hadir pada hari ini, serta anak-anakku yang tercinta. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa dapat mengikuti kegiatan Haflatul Am yang sejatinya seharusnya dirayakan pada tiap tahun, pada akhir pelajaran. Tetapi karena kemarin ada sesuatu yang lewat, yang tidak terduga, pada akhirnya 4 tahun itu vakum. Makanya pada saat saya mengedarkan acara kegiatan ini, banyak orang tua yang bertanya kepada saya, apa itu Haflatul Am? Bingung, saya juga nanya, emang Haflatul Am berapa lama berhentinya? Sampai saya nanya sama komite, anak saya kelas 4 Bu Ika, dia nggak tahu Haflatul Am apa. Oh berarti 4 tahun berarti ya, kelas 1 sampai dengan kelas 4. Baik, akan saya jelaskan sedikit tentang Haflatul Am. Haflah itu artinya perayaan, sedang Am itu artinya tahun. Jadi adalah perayaan yang diadakan tiap tahun. Perayaan ini bukan perayaan dalam arti kita berfoya-foya atau bermegah-megahan, tetapi perayaan ini adalah merayakan kenaikan anak-anak kita dari kelas 1 dengan kelas 5 yang naik kelas, dan kelas 6 yang lulus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi Haflatul Am itu kesana larinya, bukan perayaan pesta untuk menghambur-hamburkan, untuk bermegah-megahan. Jadi itu karena saya rasa orang tua itu baru paham Haflatul Am itu seperti apa. Karena ada juga yang bertanya kepada saya, Bu, Haflatul Am itu maulid ya? Nah, ada juga yang bertanya seperti itu. Jadi di sini sekaligus saya ingin menjelaskan, sekaligus memperkenalkan apa itu Haflatul Am. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 sebanyak 226 peserta didik pada tahun ini seluruhnya naik kelas. Tidak ada yang tinggal kelas. Kalau tahun lalu masih ada 2 anak yang tidak naik kelas, maka pada tahun ini kelas 1 sampai dengan kelas 5 semuanya naik kelas. Alhamdulillah. Lalu kelas 6 berjumlah 39 anak, tahun ini semuanya lulus dengan nilai yang baik. Dan sebagai informasi, anak kita sekarang baru jalur prestasi dan KJP. Dari jalur prestasi kita sudah diterima di SMP negeri itu ada 5 anak, 6. Lalu jalur KJP ada 3. Jadi kita baru 2 jalur sudah masuk ke SMP negeri itu 9 anak dari 39 anak. Belum nanti jalur zonasi. Jalur zonasi insya Allah anak kita bisa masuk ke SMP negeri. Alhamdulillah, tiap tahun anak-anak kita yang kita luluskan dari Madrasah Al-Hikmah itu hampir 100%, hampir 100% masuk ke sekolah negeri. Baik itu SMP negeri maupun Madrasah Sanawiyah negeri. Kecuali dianya, orang tuanya memang memilih ke swasta dengan alasan jauh, tidak ada yang mengantar, atau nantinya transportasinya cukup mahal. Atau ada anak yang memang memilih melanjutkan ke
pesantren. Itu paling kita dukung. Karena sudah 6 tahun dididik agama di MI Al-Hikmah, dasarnya sudah cukup kuat, lalu orang tuanya mengarahkan anak-anaknya untuk masuk ke pondok pesantren agar lebih kuat lagi, itu sangat menggembirakan bagi kami. Karena Bapak dan Ibu tahu sendiri bagaimana pergaulan di zaman global saat ini. Yang paling susah, yang paling sulit kita jauhkan itu adalah gadget. Orang tua pasti paham itu. Anak-anak kalau sudah sampai di rumah, HP. Mau tidur, HP. Bahkan banyak atau beberapa kasus di Al-Hikmah, sudah ada beberapa kasus yang anak tuh di kelas tidur, pelajaran tidur, akhirnya kita wawancara, kita cari apa latar belakang anak itu suka tidur di dalam kelas. Ternyata dia tidurnya malam jam 2, jam 3. Orang tuanya nggak sadar anaknya tidurnya jam segitu. Kita panggil orang tuanya kaget. Masa sih Bu anak saya tidurnya jam segitu? Iya Bu, jadi orang tuanya tidur, anaknya melek lagi, handphonenya diambil, asik sibuk main. Orang tuanya mah nggak tahu karena udah tidur. Bahkan ada orang tua yang tahu memang anaknya mengantuk, dibekalinya kopi anaknya. Tapi alhamdulillah semenjak kita kerjasama dengan orang tua, kita cari solusinya, anak tersebut akhirnya bisa kembali belajar seperti biasa. Tadinya sih tidur, sama guru-guru juga kita kan kalau orang udah ngantuk banget kalau dibangunin juga kan pusing. Akhirnya kita diemin aja dulu sampai nanti dia seger baru. Lama-lama hilang, alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi tolong kontrol anak-anak. Karena kita orang tua nggak tahu di dalam kamar anak sedang apa. Jadi kalau bisa, kalau sudah malam handphonenya ditarik saja. Karena seperti tadi orang tua akhirnya kecolongan. Itu yang pertama. Lalu apa lagi? Bapak dan Ibu, Haflatul Am itu nantinya akan menampilkan kemampuan, kompetensi anak-anak yang didapat selama belajar di MI Al-Hikmah. Dan juga dari kegiatan ekstrakurikuler. Tahun ini kita punya ekskul baru, yaitu ekskul menari, lalu pencaksilat. Maka nanti akan kita tampilkan ekskul menari dan ekskul pencaksilat. Nanti biar anak-anak yang lain melihat, oh ternyata ekskul menari tampilannya seperti ini, oh ternyata pencaksilat seperti ini. Biar nanti anak-anak bisa melihat bahwa ekskul itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi anak-anak juga orang tua. Kita juga punya ekskul renang. Saya sangat menyarankan anak-anak untuk mengikuti ekskul renang. Mengapa? Karena pada saat di SMP, renang itu tidak diajarkan lagi. Hanya langsung ngambil nilai. Dan alhamdulillah, anak-anak kita yang ikut ekskul renang, sudah di SMP, kalau kembali datang ke sekolah, laporan, Bu, saya di SMP ditunjuk Bu jadi perwakilan renang. Bu, saya di SMP renang paling cakep dari anak-anak. Karena memang alhamdulillah kalau udah ikut renang di sini, kedepannya insya Allah di SMP tidak ada kendala untuk mengambil nilai olahraga khususnya untuk renang. Sebagai informasi, tahun depan kita akan menambah satu kegiatan lagi, yaitu kiroati. Doakan ya Bapak dan Ibu ya, doakan niat kami di MI Al-Hikmah untuk melaksanakan metode kiroati itu akan tercapai. Karena pada saat ini saya sedang merintis usaha ke sana. Mudah-mudahan jalurnya sudah dapat, mudah-mudahan dapat gurunya gitu. Karena kiroati itu cukup sulit. Kalau gurunya tidak mendapat ijazah dari pusat kiroati, dia tidak bisa mengajar. Mudah-mudahan doakan tahun depan kita bisa melaksanakan metode kiroati ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya kepada kami, mempercayakan pendidikannya kepada kami. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk mengajar dan mendidik anak Bapak dan Ibu. Sekurang-kurangnya 6 tahun
tahun, anak kita sudah memegang pedoman, memegang dasar pendidikan agama, orang tua nggak terlalu pusing. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Anak-anak kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diajarkan berbagai pengetahuan agama, mudah-mudahan merupakan bekal bagi mereka untuk menapaki kehidupan, untuk menghadapi pergaulan di masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya akan menjadi anak-anak kebanggaan kita, akan menaikkan derajat orang tua. Anak-anak udah gak sabar mau tampil, Bu. Pengen duluan. Kasih kode tuh ke kepala sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini, yang insya Allah nantinya setiap tahun akan kembali berjalan, akan kembali menjadi program kegiatan madrasah. Mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya, juga membalas langkah kaki Bapak dan Ibu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada komite serta Korlas dan Dewan Guru yang telah bersusah payah, yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk pelaksanaan pada kali ini semuanya dipegang oleh komite Dewan Guru duduk manis, kecuali Ibu Haja Siti Hana dan Ibu Siti Hafizo yang menjadi MC pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari para orang tua. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama kita semakin terjalin lebih baik lagi, sehingga kita dapat mendidik dan membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.